Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tekno semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa, dan dilancarkan rezekinya selalu, amin. Juga gak ketinggalan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya mendapatkan satu buah servisan televisi CRT atau bahasa umumnya itu televisi tabung. Ini produk dari Cina. untuk mereknya saya kira ya nggak masalah sih ya, nggak penting kalau masalah merek ya. Yang jelas kalau televisi yang bertipekan atau produk dari Cina ya begitulah pada konsepnya. Untuk kita menservisnya atau memperbaikinya, konsep-konsepnya itu sama dari awal sampai akhir, sampai hingga selesai. Itu konsep untuk perbaikannya sama gitu. Inti dari jenis semua model televisi CRT hanya yang membedakan yaitu bagaimana strategi kita atau trik kita untuk memperbaikinya agar supaya lebih cepat. Nah, kali ini kita belajar bersama ya. Kita mumpung mendapatkan ada salah satu servisan televisi yang mudah-mudahan bisa ini juga buat referensi kalian semua yang sedang menggeluti dunia elektroniknya, khususnya di servis televisi ya. Mari kita belajar bareng-bareng dengan tetap dukung channel ini, berikan subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng ya, agar supaya kalian semua dapat menerima notifikasi updatean video-video terbaru dari channel Tekno Elektronik. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita langsung eksekusi aja. Kita bongkar dulu ya guys. Oke, kita coba dulu untuk kerusakannya. Untuk kerusakannya itu mati standby ya, tanpa ada tanda-tanda nyala di tabungnya, cuma ada tanda di tombol kecil power. Ini kita matikan, terus ini kita nyalakan. Terus saja televisi nggak mau nyala ya, masih tetap dalam keadaan gelap. Kita pencet juga, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ini langkah pertama untuk menandakan kerusakan seperti ini. Ini untuk bagian paling utama di bagian televisi tabung itu kan ada di regulasi. Untuk bagian jalur regulasinya ini berarti masih, insya Allah masih normal ya, khususnya di bagian primer ini masih normal. Untuk kelanjutannya kita langsung bongkar aja supaya kita mengetahui apa sebenarnya yang bisa mengakibatkan televisi ini mati standby. Kita cari bersama-sama ya. Televisi udah kita bongkar ya. Untuk langkah pertama kita akan mengetes atau mengukur satu daya yang ada di mesin ini. Yang pertama, jangan lupa untuk kita gunakan avometer atau avometer digital bisa, atau avometer analog juga bisa. Kalau untuk saya menggunakan avometer analog, kita ukur ke posisi DC 250 volt. Untuk probe hitam kita tempelkan ke ground tabung atau ke tunernya, atau bagian tuner antena. Oke, atau bisa ke body hatching ya, ke hatching transistor atau IC vertikal.
Lalu kita ukur untuk tegangan yang utama. Untuk primer ini udah dipastikan. Untuk primernya udah dipastikan ini masih normal ya. Kita cek dulu untuk satu daya, colokan dulu. Kita ukur di satu daya plusnya yang menuju ke playback. Masih ada tegangan kurang lebih 110 sampai 115 volt. Terus satu daya yang menuju IT basis mana ini ya. Biasanya juga kalau mesin Cina diambilkan dari P plusnya ya. Ini biasanya sini. Oh ini. Bukan. Satu daya P plus 20 volt yang menuju ke basis. Ini diambilkan dari satu daya vertikal, ini di bagian vertikalnya. Tegangan P plus sudah ada. Terus untuk tegangan yang 20 voltnya kita arahkan avometer ke 50 volt. Berarti kita cari yang 20 volt kurang lebih 15 sampai 20 volt. Ini 21 volt. Ini berarti masih ada ya untuk tegangan ke trafo horizontal ada. Terus kita ukur output dari kaki kolektor. Dari kaki kolektor ada yang menuju ke playback. Ini kurang lebih ada 120 volt juga. Di dalam posisi standby 120. Ini kalau posisi sudah start, udah nggak standby lagi, ini sampai 160 185 sampai ini posisi standby. Ini satu daya B plusnya ada. Terus untuk horizontalnya 20 voltnya juga ada. Kita ukur 5 volt yang menuju ke IC chroma. Yang menuju ke IC chroma 5 volt 5 voltnya ada di sebelah sini biasanya. Nah ini ada 5 volt. Terus kita cari output basis ya yang menuju ke trafo, basis. Probe-nya kita arahkan ke 10 volt. Ini biasanya ada 1,5 sampai 3 volt. Untuk output basisnya kita urut aja ya dari kaki transistor yang ada yang dekat dengan trafo basis. Itu biasanya transistor atau TR yang sebagai kontak target untuk output basisnya. Kita urut kakinya ke sini. Ini ada ya, dari sini ada. Tapi dari sini enggak ada. Ini bisa, ini output basisnya ada, basis horizontal. Mungkin ini dari output basis horizontal ada salah satu R ini. Biasanya kalau nggak salah 100 ohm, nggak lebih dari 100 ohm lah. Bisa kurang dari 100 ohm.
Itu yang menuju ke basis ini mungkin putus, ini nggak ada sih. Dari sini ada, terus lompat ke sini melalui resistor nggak ada. Ini basis, output basisnya ya. Kita cek dulu resistornya, atau bila perlu kita langsung ganti aja resistornya. Nah guys, setelah kita cek tadi ternyata resistor basis, output basisnya ini ya, yang ditunjuk dengan obeng ini. Nah ini nilainya ini 560 ohm, ini 560 ohm. Ini ternyata tadi putus, kita udah ganti. Maaf tadi lupa memvideokan karena habis keluar juga cari resistor ini ya untuk mengganti. Kita udah ganti, lalu kita coba lagi ya. Setelah kita ganti resistornya, kita coba lagi. Ada tanda-tanda kehidupan ini. Ada tanda-tanda kehidupan. Ini dari setelah kita tancapkan cek AC-nya, ada bunyi semburan dari playback ini yang menandakan bahwa mesin ini sudah bekerja ini ya. Oh iya, oke. Ternyata sudah bekerja guys. Nah itu. Nah. Nah guys, demikian tutorial kali ini. Maaf, bukan tutorial ya, sekedar sharing aja untuk kita yang masih pemula, bagaimana cara memperbaiki televisi yang mati standby atau mati suri ya. Sebegitu simpelnya, sebegitu singkatnya untuk kita langkah-langkah kita untuk memperbaikinya. Yang penting kunci dari langkah perbaikan itu intinya harus tahu dulu langkah pertama apa yang harus kita targetkan dalam kerusakan yang semacam seperti ini. Jadi untuk semua televisi atau semua kerusakan itu banyak ya kesamaannya. Menurut saya banyak kesamaan kerusakan, tapi untuk langkah perbaikannya itu yang kadang-kadang itu banyak perbedaan juga untuk cara dan langkah memperbaikinya. Untuk kerusakan sama, untuk komponen yang rusak mungkin juga kebanyakan sama. Untuk satu kerusakan model seperti ini pasti ininya gitu, pasti komponen ini yang rusak, itu sama, hampir sama. Tapi untuk langkah cara kita memperbaikinya itu yang kebanyakan berbeda. Nah video tadi itu untuk membuktikan ataupun untuk sekedar share lah ya, bahwasanya untuk perbaikan kerusakan televisi seperti ini kita nggak perlu pusing-pusing, kita nggak perlu dibikin ribet atau segala macam. Yang penting kita udah tahu langkah pertama. Tadi kan televisi ini mati ya, mati, tapi untuk lampu powernya ini masih nyala, berarti kan masih ada arus atau tegangan yang masih aktif di situ ya. Cuma mungkin terkendala di salah satu komponen yang rusak, kita harus mencarinya dulu. Dan yang paling utama untuk kerusakan seperti ini kan mati suri ya atau mati standby. Itu langkah pertama, jalur output atau jalur regulator sekunder ya, dari asematik atau regulasinya itu outputnya harus kita cek dulu terlebih dahulu. Yang pertama itu yang arus yang paling utama itu yang menuju ke
satu daya B+ yang menuju ke pin playback. Setelah itu kita urut lagi ke bagian basis. Kalau playback udah ada satu dayanya, ada istilahnya ada strumnya, itu kurang lebih ada 100 lah ya, minimal 100, ada yang 90 juga, ada yang 100 lebih juga. Itu kalau udah aktif, udah ada, baru kita melangkah lagi ke bagian video atau bagian yang pertama itu output basis. Ya seperti tadi itu output basis horizontal itu harus ada dulu, itu harus ada, terus masuk ke trafo horizontal. Itu juga trafo horizontal harus ada satu daya kurang lebih 20 volt. Setelah trafo horizontal baru menuju transistor horizontal, terus baru ke outputnya yang harus kita cek melalui pin kolektor atau pin tengah, kaki tengah transistor horizontal yang masuk ke pin playback. Itu dari pin kolektor horizontal itu kurang lebih ada 120 sampai 160 volt ya. Itu untuk satu daya yang satu syarat, maksudnya satu syarat untuk mengaktifkan trafo, untuk mengaktifkan playback. Setelah playback aktif, itu baru kita cek ke output dari playback itu. Oke, demikian aja. Terima kasih. Kurang lebihnya ada beberapa kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.